Selamat datang di kanal Spice, St. Philip's Indonesian Congregation Eastwood. Nama saya Pendeta Kian Holik. Selamat menikmati khotbah-khotbah Alkitabiah di kanal ini. Sekiranya ada pertanyaan, dapat menghubungi kami di Instagram atau Facebook @spice.syd atau email kami di spice@stphils.org.au. Kiranya Tuhan memberkati. Bapak Surgawi, kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh datang bersama-sama untuk melihat kebenaran firman-Mu, dan kami berdoa ya Bapak supaya Engkau yang boleh ada di tengah-tengah kami, berbicara kepada setiap kami. Roh Kudus, bekerjalah secara luar biasa dan secara leluasa, dan kiranya Engkau sendiri ya Bapak yang boleh menyatakan kebenaran ini bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, di akhir nanti setelah khotbah kita akan ada waktu Q&A. Oleh karena itu saudara-saudara, saya minta kepada saudara untuk bisa scan QR code yang ada di belakang ini kalau nanti saudara ada pertanyaan dari khotbah tersebut. Nah, saudara-saudara silakan buka dari Galatia pasal yang kelima yang tadi kita baca, jangan ditutup terlebih dahulu saudara-saudara. Saudara-saudara, kita semuanya rata-rata lahir di sini di Indonesia ya, betul? Dan kita harus bersyukur saudara-saudara kalau misalnya kita lahir dan dibesarkan di Indonesia. Kenapa saudara-saudara? Karena Indonesia itu mempunyai keunikan. Salah satunya keunikan itu adalah bagaimana kita adalah negara yang memberikan hak yang sama kepada setiap orang yang menganut kepercayaan atau keyakinan, saudara-saudara. Saudara-saudara, menarik sekali kalau misalnya saudara masih ingat Undang-Undang Dasar 1945, begitu ya. Ada yang masih ingat di sini? Di pasal 28, saudara-saudara, di pasal 28 dikatakan setiap orang berhak atas kebebasan, meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Jadi saudara-saudara, kebebasan kita untuk beragama, untuk kita menyatakan keyakinan kita, itu adalah sesuatu yang dijamin oleh negara dan dijamin oleh undang-undang, saudara-saudara. Ini adalah sesuatu yang sangat legal. Dan ini, saudara-saudara, terus terang nggak banyak ditemukan di dalam undang-undang dasar atau di dalam dasar negara yang ada di negara-negara lain. Kebebasan beragama ini dan menganut kepercayaan juga diatur, saudara-saudara, di dalam pasal 22 Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang berbunyi seperti demikian. Saya kutip ya saudara-saudara ya. Dikatakan di sini, setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, dan negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi saudara-saudara, keunikan ini terjadi di negara boleh dikatakan Islam yang berpenduduk Islam paling banyak di seluruh dunia. Terus terang banyak orang kagum. Saya ada satu kenalan yang mendalami studi antar agama di UGM, saudara-saudara. Dan dia ambil PhD di UGM, dan dia asalnya dari Amerika. Saya bilang ke dia, saya tanya ke dia, kenapa dia mengambil PhD-nya di UGM begitu loh. Karena menurut dia, Indonesia itu adalah negara yang unik di dunia yang juga memberikan dasar legal, dasar hukum kepada setiap penduduknya untuk memeluk agama. Walaupun kita tahu ya, kita sebagai orang Indonesia kita tahu bahwa seringkali praktek di lapangan itu tuh berbeda, begitu loh, saudara-saudara. Tetapi secara legal kita tahu bahwa ketika kita percaya, ketika kita meyakini segala sesuatu, maka ini dijamin oleh hukum. Oleh karena itu menurut saya, kita harus bersyukur sebagai orang-orang Kristen yang lahir di Indonesia, bahwa kita memiliki keyakinan yang diakui oleh hukum. Dan orang lain juga memiliki keyakinan yang diakui oleh hukum juga, saudara-saudara. Jadi di tengah-tengah yang pluralis seperti ini, kita harus bersyukur dan berterima kasih, tetapi juga di lain pihak, kita harus menggunakan kebebasan ini untuk kita bisa melihat pada akhirnya. Apa bedanya agama Kristen dengan agama lainnya, saudara-saudara? Karena
terus terang, bagi kebanyakan orang Indonesia, kelihatannya sama. Kelihatannya sama bahwa semua jalan itu menuju kepada Tuhan. Atau seperti orang buta mungkin, yang pegang gajah katanya. Ada satu yang pegang belalainya, ada yang satu pegang buntutnya, ada yang satu pegang kepalanya, ada yang satu pegang kupingnya, tetapi sama-sama pegang gajah. Banyak orang berkata seperti itu, saudara-saudara. Atau ujung-ujungnya banyak orang katakan bahwa, pada akhirnya sama aja, semua agama itu mentaati peraturan juga. Begitu loh. Lalu ngapain kalau begitu, kita percaya, iman Kristiani kita percaya kepada Tuhan Yesus. Apa bedanya, saudara-saudara? Apa keunikannya? Dan ini penting menurut saya untuk kita ketahui secara bersama-sama. Kalau tidak, kita akan berganti agama secara mudah dari satu ke yang lainnya, sehingga tidak ada lagi keunikan yang kita percaya. Lalu kalau misalnya saudara ditanya, apa bedanya? Kalau ada orang misalnya dari agama lain, begitu ya, bertanya kepada saudara, apa bedanya iman Kristiani? Nah, Christopher Watkins, saudara-saudara, dia bukunya terkenal, dia masih muda dan masih hidup, saudara-saudara. Dia bukunya terkenal yang bernama Biblical Critical Theory. Saya pernah mendengar lecture-nya juga, saudara-saudara. Memang seorang filosofer Kristen yang sangat-sangat brilian, yang sangat pintar sekali, saudara-saudara. Dia pernah membandingkan kekristenan dengan agama-agama lain. Lalu Pak Chris ini pernah ditanyakan, lalu kalau misalnya bisa memberikan satu perbedaan yang sangat jelas, yang sangat besar antara kekristenan dengan agama-agama lain itu apa? Dia katakan seperti ini, katanya. Dalam bahasa Inggris dia katakan, di dalam agama-agama lain, you do something for God. Tetapi di dalam agama Kristen, God will do something for you. Oke, saya ulangi ya. Di dalam agama-agama lain, you do something for God. Di dalam agama Kristiani, God will do something for you. Jadi dengan kata lain, kata Pak Chris ini, dia katakan bahwa seorang datang kepada kepercayaan atau agama di dalam sebuah agama yang non-Kristiani, seorang datang kepada sebuah kepercayaan atau agama berharap kalau misalnya dia dapat melakukan sesuatu, atau berharap dengan dia melakukan sesuatu, dia mendapatkan sebuah pahala, atau mendapatkan sebuah reward, saudara-saudara, daripada kepercayaannya. Tetapi, kata Pak Chris, di dalam agama Kristen, Tuhan itu melakukan justru sesuatu kepada kita. Jadi sepertinya ada sebuah barter ya di sini ya. Ada sebuah transaksi yang terjadi dengan harapan kalau misalnya Tuhan akan memberkati kita. Misalnya contohnya memberikan persembahan supaya berharap kita diberkati oleh Tuhan. Atau seringkali kita juga berpikir bahwa saya mau pergi ke gereja dengan berharap kalau misalnya saya mungkin mendapatkan pacar atau mendapatkan teman hidup. Atau mungkin juga di dalam hal yang seringkali orang Kristen pikirkan bahwa kita melayani supaya kita bisa masuk surga. Contohnya. Atau hidup kudus supaya Tuhan senang sepertinya. Betul, saudara-saudara, itu adalah efeknya. Tetapi sebetulnya itu bukan sifatnya transaksional di dalam iman Kristiani. Bukannya kita itu melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Nah, banyak orang meninggalkan kekristenan karena apa? Kekristenan yang berdasarkan Alkitab, saya yakin, karena orang itu nggak berakar kepada kebenaran Alkitab. Sehingga ketika dia datang ke gereja, dia berharap kalau misalnya dengan dia datang, dia mendapatkan sesuatu, dan ketika dia tidak mendapatkan itu, maka pada akhirnya dia kecewa, dan dia meninggalkan gereja. Apa yang diharapkan pada akhirnya itu tidak didapati, ya, tidak secara transaksional, tidak ada transaksional, tidak efektif, sehingga pada akhirnya bertanya, kalau begitu ngapain saya pergi ke gereja, gitu loh. Banyak orang berpikir seperti itu. Tetapi saudara-saudara, kekristenan yang berdasarkan Alkitab itu lain, dan ini yang
Paulus hendak bicara pada waktu itu kepada orang-orang di Galatia. Seperti kita tahu, saudara-saudara, kitab Galatia ini adalah kitab yang sangat mendasar, mengajarkan kepada kita doktrin yang sangat dasar atau pengajaran yang sangat dasar. Jadi kata Paulus apa? Kita tidak bisa mendapatkan keselamatan kita dengan mentaati hukum Taurat. Jadi banyak orang berpikir pada waktu itu, mereka itu bisa mendapatkan keselamatan atau masuk surga dengan mereka mentaati hukum Taurat, saudara-saudara. Sehingga mereka berpikir bahwa mereka cukup percaya kepada Yesus, tetapi juga harus melakukan sesuatu yang lain. Yaitu misalnya contohnya peraturan-peraturan hukum Taurat. Misalnya makan makanan tertentu, contohnya. Atau mungkin harus disunat, atau harus mengikuti, saudara-saudara, aturan-aturan tertentu. Supaya apa? Supaya masuk surga. Tetapi Paulus bilang kepada mereka apa? Itu semua adalah sifatnya sebuah perbuatan baik yang kamu lakukan setelah kamu mengenal Yesus Kristus. Paulus bilang kepada mereka itu salah besar kalau misalnya mereka berharap seperti itu, saudara-saudara. Untuk kita masuk surga, itu bukan karena kita melakukan hukum Taurat, tetapi karena kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi, Paulus sebetulnya sedang berkata apa di sini? Dia katakan, bagaimana mungkin kalau misalnya kamu melakukan itu semua? Pertama-tama, pada zaman Rasul Paulus, saudara-saudara, untuk seorang bisa mentaati hukum Taurat dengan sempurna, dia harus melakukan 613 aturan hukum Taurat. Gak main-main ya, 613 aturan, saudara-saudara. Seringkali kita dengan 5 aturan aja kita keteteran, saudara-saudara. Apalagi dengan 613 aturan. Bagaimana seseorang bisa tahu kalau misalnya dia melakukan semuanya itu, saudara-saudara, atau mentaati semuanya itu? Nah, ini banyak sekali, saudara-saudara, orang yang pada akhirnya gagal dan pada akhirnya frustrasi. Oleh karena itu kata Rasul Paulus apa? Rasul Paulus katakan, datang kepada Allah. Datanglah kepada Allah di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan jangan berpikir kalau misalnya kamu dapat memperoleh keselamatan itu dengan melakukan hukum Taurat. Akuilah di hadapan Tuhan bahwa kamu adalah manusia yang berdosa, yang tidak bisa apa-apa, dan datang kepadanya dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan sekali lagi, saudara-saudara, Rasul Paulus katakan apa? Dia adalah Allah yang begitu mengasihi kita, dan dia adalah Allah yang mengirimkan Tuhan Yesus Kristus, anaknya satu-satunya, untuk mati di atas kayu salib, menebus kita, sehingga kita memperoleh sebuah privilege, sebuah kesempatan, sebuah keistimewaan untuk boleh memanggil dia sebagai Allah Bapa. Ingat ya, beberapa minggu yang lalu ya saya katakan ya, bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, apalagi nanti kita akan membaca doa Bapa kami, ketika kita berkata, Bapa kami yang ada di surga, saudara-saudara, ini adalah sebuah keistimewaan yang kita dan hanya kita bisa peroleh, saudara-saudara. Jadi sekali lagi, kalau misal saudara mengerti di dalam dasar pemikiran Rasul Paulus, ini bukan yang sifatnya transaksional. Jadi bukan karena saya mentaati hukum Taurat, maka saya memperoleh sesuatu. Tetapi karena Allah yang lakukan semata-mata itu kepada kita, sehingga kita dapat datang kepada Dia, saudara-saudara. Lalu pertanyaannya ialah, bagaimana dengan perbuatan-perbuatan baik atau ketaatan kita kepada hukum kalau begitu? Itu datang belakangan, kata Rasul Paulus. Itu adalah sesuatu yang kamu lakukan atas respon keselamatan yang engkau terima di dalam Kristus Yesus. Jadi dengan kata lain, kata Rasul Paulus, bukannya berarti kita tidak perlu melakukan peraturan-peraturan itu. Kita boleh melakukan peraturan-peraturan itu, tetapi itu bukan sesuatu yang membuat kita selamat. Tetapi itu adalah buah daripada keselamatan kita. Nah, di sini Rasul Paulus ingin menjelaskan, saudara-saudara, apa bedanya sekali lagi hidup di dalam anugerah dengan hidup di dalam iman percaya. Hidup di dalam anugerah dan iman percaya dengan hidup berdasarkan agama. Apa bedanya, saudara-saudara? Pertama-tama, dia katakan, sebagai orang Kristen, kita memiliki keunikan. Keunikan yang pertama, saudara-saudara, yaitu bahwa kita hidup di dalam anugerah.
Jadi dia mengingatkan pertama-tama kepada orang-orang di Galatia yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang pertama-tama dia katakan apa? Berdirilah teguh dalam imanmu. Perhatikan ayat 1 dan ayatnya yang kedua, saudara-saudara. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jadi, Paulus katakan apa yang dilakukan oleh orang-orang Galatia itu bodoh. Dengan berpikir bahwa mereka melakukan hukum Taurat untuk selamat. Dan jangan mereka kembali ke hidup yang lama. Dengan mengikuti guru-guru sesat tersebut, seperti yang kita lihat minggu yang lalu, saudara-saudara. Dan mereka adalah orang-orang, kata Rasul Paulus, yang telah merdeka. Karena Kristus telah memerdekakan mereka, saudara-saudara. Jadi kalau misalnya orang sudah merdeka, ngapain orang mau memperhambakan diri lagi kan? Betul gak? Dia sudah merdeka kok. Ngapain dia memperhambakan atau memperbudak diri lagi? Mungkin jumlah mereka pada waktu itu sedikit, tetapi mereka itu seperti ragi, kata Rasul Paulus, guru-guru sesat ini, yang merusak adonan. Ayat 9, sedikit ragi, dikatakan sudah menghamirkan, dia katakan, seluruh adonan. Ya, di Galatia 5 ayatnya yang ke-9, saudara-saudara. Jadi, kalian yang masih terus percaya, kata Rasul Paulus, teruslah berdirilah teguh, kata Rasul Paulus. Dan bahkan kata Paulus, kalau kamu masih menjalankan hukum-hukum itu, maka Kristus tidak berguna bagi kamu. Kalau kamu masih berpikir bahwa dengan menjalankan hukum itu kamu bisa memperoleh keselamatan, maka Kristus tidak berguna bagi kamu. Oleh karena itu dia mengajak kepada orang-orang di ayatnya yang ke-8. Ajakan untuk tidak menurutinya atau menuruti kebenaran itu bukan datang dari dia yang memanggil kamu. Jadi kata Rasul Paulus apa? Kata Rasul Paulus, ketika engkau mengerjakan ini semua, dan ketika engkau mencoba menyelamatkan dirimu sendiri, atau percaya pada apa yang kau lakukan, maka engkau sebetulnya telah menyingkirkan Kristus. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Tegas ya? Tegas sekali, saudara-saudara. Di ayatnya yang keempat dia katakan, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi ini adalah perintah dan teguran yang sangat tegas dari Rasul Paulus kepada orang-orang di Galatia. Padahal seringkali kita berpikir bahwa ini kan suatu hal yang kecil. Ngapain sih sebetulnya Paulus sampai keras begitu menegur mereka begitu ya? Apa salahnya kalau seorang datang ke gereja untuk mengharapkan sesuatu, contohnya begitu? Dan pada waktu itu orang datang sebagai orang Yahudi ke sinagoge, saudara-saudara, mereka berpikir bahwa mereka dapat mengharapkan sesuatu. Betul kan kalau misalnya kita semuanya mau diberkati, tetapi sekali lagi saudara-saudara, pola pikir seperti itu adalah pola pikir yang berbahaya dan harus diganti, kata Rasul Paulus. Untuk kamu kembali kepada apa yang menjadi iman percaya kamu, bahwa kamu diselamatkan hanya karena anugerah saja. Jadi kita datang karena dia mengasihi kita. Kita datang ke gereja karena dia mengasihi kita. Kita datang ke gereja karena dia menyelamatkan kita. Nah, urusannya dia mau memberkati kita dengan ketaatan kita kepada dia, itu urusannya dia, bukan urusannya kita. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi Rasul Paulus katakan, seorang datang ke gereja, dia datang bukan untuk mengharapkan sesuatu, tetapi dia datang karena Allah telah mengasihinya. Jadi tidak ada korelasinya antara datang ke gereja dengan mengharapkan sesuatu sebetulnya. Jangan itu menjadi tolok ukur pikir kita, kata Rasul Paulus. Dan ini akan mengubah, saudara-saudara, pola pikir kita yang hidup di dalam zaman modern ini. Sebagai orang-orang Kristen, ketika kita datang beribadah, ketika kita datang melayani, ketika kita datang bersekutu, dan bagi orang-orang yang mencoba untuk membawa mereka dalam kebenaran untuk memperoleh hukuman, maka kata Rasul Paulus apa? Perhatikan ayat 10. Tetapi barang siapa mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia.
Baiklah mereka yang menghasut kamu, mengebirikan dirinya saja. Tegas sekali ya saudara-saudara ya. Tegas sekali. Karena ini gerakan daripada orang-orang yang kita sebut sebagai Judaizer tersebut, yang berlawanan dengan iman percaya yang utama di dalam kekristenan, itu akan membawa orang-orang kepada pemikiran kalau misalnya keselamatan itu adalah sesuatu yang saya bisa beli, sesuatu yang saya bisa lakukan, saudara-saudara. Oleh karena itu kata Rasul Paulus, jangan main-main. Kemerdekaan itu sudah diberikan kepada kita, jangan kita menghambakan diri lagi, saudara-saudara, kepada peraturan-peraturan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, kenapa kekristenan itu unik? Karena kekristenan itu kata Rasul Paulus, dia katakan oleh roh di dalam iman melalui kasih. Jadi ada sebuah keunikan. Perhatikan ayatnya yang kelima, saudara-saudara. Dan ini Roh Kudus yang bekerja, kata Rasul Paulus. Perhatikan ayatnya yang kelima. Kita baca bersama-sama, seperti yang ada di layar. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Perhatikan struktur kalimatnya, saudara-saudara, di sini. Oleh roh, dia katakan, karena iman, kita menantikan kebenaran yang menghasilkan kasih. Jadi, kata Roh Kudus begini, kalau kamu, kata Rasul Paulus begini, kalau misalnya kamu adalah seorang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, maka Roh Kudus itu akan diberikan kepada kamu, kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan Roh Kudus, saudara-saudara, yang seringkali kita tidak pernah sangka apa yang menjadi karyanya di dalam hidup kita, dia bekerja di dalam hidup kita untuk menggerakkan kita merespon kepada kebenaran ini. Saya tidak tahu, saudara-saudara, peristiwa apa yang terjadi ketika saudara bertobat, contohnya. Ketika saudara pertama kali datang kepada Yesus, saya nggak tahu, saudara-saudara, peristiwa apa yang terjadi. Tetapi mungkin karena ada orang mungkin yang memperkenalkan Kristus kepada saudara. Atau mungkin ada orang tua yang mengajarkan iman Kristiani kepada saudara. Mungkin ada teman yang mengajak saudara ke gereja mungkin. Atau orang asing. Atau mungkin juga pengkhotbah yang mengajak saudara untuk pergi ke gereja dan percaya kepada Yesus. Tetapi saudara-saudara yang luar biasa, bahwa Roh Kudus bekerja di dalam semuanya itu untuk membawa kita datang kepada Allah, saudara-saudara. Dan seringkali kita nggak tahu proses tersebut, dan proses yang sangat-sangat misterius di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Tetapi kata Rasul Paulus ialah itu adalah karena semata-mata pekerjaan Roh, sehingga membawa kita kepada kebenaran, sehingga kebenaran itu menjadi sesuatu yang sifatnya tindakan kasih. Perhatikan ayatnya yang ke-6, saudara-saudara. Dia katakan apa? Di ayatnya yang ke-5 dan ke-6 dikatakan, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi, mentaati, saudara-saudara, hukum Taurat, kata Rasul Paulus apa? Tidak ada artinya kalau engkau tidak memiliki iman yang digerakkan oleh roh yang bekerja dalam kasih. Itu maksudnya, saudara-saudara. Jadi dengan kata lain, kalau misalnya engkau hanya katakan bahwa engkau percaya, tetapi engkau tidak melayani terus terang, maka itu ada sesuatu yang harus ditanyakan ke dalam dirimu. Apa artinya engkau percaya? Dan melayani itu bukannya berarti saudara-saudara harus khotbah atau saudara harus ada di depan, tetapi melayani itu adalah sesuatu yang bisa sifatnya praktis, saudara-saudara. Membersihkan gedung gereja, membereskan bangku, itu semua adalah roh yang bekerja di dalam iman percaya kita, sehingga menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu yang bersifat kasih kepada orang lain. Dan ini penting, saudara-saudara, untuk kita ketahui. Kata Rasul Paulus, bahwa ini menjadi sesuatu yang fundamental dan juga menjadi ciri daripada seseorang yang percaya kepada Kristus, yaitu dengan dia menindaklanjuti iman percayanya di dalam kasih, saudara-saudara. Di dalam kasih, di dalam perbuatan kasih. Itu yang kedua. Yang ketiga,
Yang terakhir, saudara-saudara, kata Rasul Paulus apa? Kita adalah tetap orang-orang yang masih bertanggung jawab. Banyak yang berkata kalau kekristenan adalah hanya sebuah agama. Tetapi menurut saya kekristenan adalah agama yang berdasarkan anugerah. Bahwa kita diselamatkan karena kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita diselamatkan karena anugerah Allah semata-mata. Dan itu memberikan kepada kita sebuah jaminan untuk kita bisa masuk ke dalam surga. Banyak orang, saya nggak tahu saudara-saudara, ada orang nggak yang pernah menanggapi hal ini kepada saudara dengan berkata bahwa, kalau gitu enak ya menjadi orang Kristen. Cuma percaya aja, masuk surga. Buat saya harus lakukan sedekah loh, harus sholat loh 5 kali loh sehari loh. Saya harus puasa loh untuk masuk surga. Kamu enak sekali, kamu cuma percaya kepada Tuhan Yesus dan masuk surga. Pernah nggak ada yang tanya seperti itu kepada saudara? Tetapi bagaimana jawab saudara? Bagaimana jawab saudara? Saudara harus berkata apa? Iya, saya bersyukur untuk hal tersebut, tetapi bukannya berarti kita lepas tanggung jawab. Bukannya berarti bahwa roh itu tidak bekerja di dalam kita untuk menggerakkan kita melakukan tindakan-tindakan kasih. Banyak sekali saudara-saudara orang yang gak berpikiran seperti demikian. Walaupun dia pergi ke gereja, walaupun dia sudah mengikuti Kristus, tetapi tetap berbuat dosa karena apa? Karena dia berpikir, saya sudah diselamatkan juga kok anyway. Betul nggak? Ngapain saya khawatir? Saya bisa berbuat dosa dan Tuhan akan tetap menyelamatkan saya. Sekali lagi kata Rasul Paulus, kalau dia ditanya seperti itu, dia katakan kita masih memiliki tanggung jawab. Perhatikan ayatnya yang ke-13, saudara-saudara. Apa yang dia katakan di sini? Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi, kita baca bersama-sama ya, mulai dari kata tetapi ya. Oke, udah ketemu? Ada di layar. Tetapi, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kalau ada satu summary daripada ayat-ayat yang tadi kita lihat di bagian ayat 1-15 itu ada di sini, saudara-saudara. Kata Rasul Paulus, jangan salah gunakan kemerdekaan yang engkau telah terima di dalam Kristus. Kalau kamu tahu bahwa kamu telah merdeka, dan kamu menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk hidup berbuat dosa, maka itu adalah hidup yang tidak bertanggung jawab. Antidotnya apa? Antidotnya, layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Kasih seperti apa sih sebetulnya? Yang Paulus maksud, kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang memberikan, kasih yang berkorban, seperti Kristus. Nggak gampang ya? Saya yakin kita di Australia punya banyak kebebasan. Kita punya banyak kebebasan. Lebih daripada yang kita miliki di Indonesia. Tetapi bagaimana kita menggunakan kebebasan itu? Itu yang menjadi pertanyaan. Banyak orang terus terang mahasiswa datang ke Australia. Di Indonesia mungkin ke gereja. Tetapi kita nggak tahu saudara-saudara. Ke gereja karena apa? Mungkin ke gereja karena orang tua, atau ke gereja mungkin karena teman, atau karena social pressure. Di sini bebas loh saudara-saudara. Mau ke gereja, nggak ke gereja, nggak ada bapak dan ibu kepo yang akan nanyain kepada kita, kok belum pergi ke gereja? Nggak ada. Nggak akan ada. Tetapi apakah kita menggunakan kemerdekaan itu untuk berbuat dosa, atau justru untuk melayani dengan kasih? Itu sebuah pertanyaan dari Rasul Paulus kepada kita. Apakah kita menggunakan kebebasan kita dengan bertanggung jawab? Hidup di dalam kekudusan, hidup untuk melayani orang lain. Dengan kata lain, apakah kita sudah saling melayani satu dengan yang lain di dalam lingkungan gereja kita? Atau kita menyalahgunakan kemerdekaan kita untuk hidup di dalam dosa, saudara-saudara?
Mari kita berdoa.